Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ida Gipta Ramadan sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami. Pertama-tama, berikut anggota kelompok kami. Di sini, kami meneliti salah satu AI yang dikembangkan baru-baru ini oleh Google, yaitu Gemini AI. Jadi, apa itu Gemini AI? Gemini AI adalah sebuah platform kecerdasan buatan atau AI terbaru dari Google yang dikembangkan oleh Google DeepMind. Diumumkan pada Maret 2023 dan mulai digunakan untuk umum pada Mei 2024. Gemini AI dikembangkan oleh Google sebagai bagian dari upayanya untuk membawa teknologi AI yang lebih kuat dan cerdas kepada pengguna sehari-hari. Model ini diluncurkan sebagai jawaban atas kebutuhan yang berkembang untuk memiliki asisten digital yang lebih personal dan dapat menangani tugas-tugas kompleks. Dengan kemampuannya untuk memproses berbagai bentuk data seperti teks, suara, gambar, dan video, yang membuatnya menjadi model AI yang sangat serbaguna dan melampaui AI lainnya. Yang berikutnya yaitu keunggulan Gemini AI. Yang membuat Gemini AI lebih unggul daripada AI lainnya dapat dilihat dari kemampuan Gemini AI untuk menghasilkan gambar-gambar menakjubkan hanya dari deskripsi teks. Gemini AI sangat fleksibel dan kreatif. AI ini mampu menghasilkan berbagai gaya gambari dan yang realistis hingga yang abstrak. Kemampuannya yang unik ini membuka peluang yang sangat luas, mulai dari membantu para desainer dalam menciptakan karya seni yang inovatif hingga memudahkan siapa saja dalam membuat konten visual yang menarik. Dengan Gemini AI, batas antara imajinasi dan realitas semakin tipis, memungkinkan kita untuk mewujudkan ide-ide kreatif dengan lebih mudah dan cepat. Teknologi di balik Gemini AI mencakup beberapa komponen berdasarkan buatan canggih yang digunakan untuk pemrosesan bahasa alami, pengenalan objek visual, dan analisis multimodal. Nah, berikut ini beberapa teknologinya, yaitu yang pertama Transformers atau arsitektur pemrosesan bahasa. Nah, ini dibangun di atas arsitektur transformer yang merupakan dasar dari banyak model bahasa besar seperti GPT dan transformer juga memungkinkan Gemini untuk memproses urutan kata dalam teks dengan memahami hubungan antara kata dalam konteks kaitan. Ini memungkinkan AI untuk memahami dan menghasilkan teks secara lebih akurat atau manusiawi. Yang berikutnya yaitu Deep Learning atau pembelajaran mendalam. Deep Learning ini adalah teknik pembelajaran mesin yang melibatkan penggunaan jaringan saraf tiruan berlapis-lapis untuk menganalisis dan memahami data dalam jumlah besar. Gemini dilatih dengan di-adset teks dan gambar yang sangat besar sehingga mampu mengenali pola yang kompleks dalam data. Yang berikut adalah pembelajaran penguatan atau reinforcement learning, yaitu Gemini ini menggunakan reinforcement learning untuk belajar dari interaksi dengan pengguna dan memperbaiki responnya dari waktu ke waktu. Yang terakhir yaitu natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Gemini AI menggunakan NLP untuk menganalisis dan menghasilkan teks dalam berbagai bahasa. Isu etnis penggunaan Gemini. Penggunaan Gemini AI seperti model kecerdasan buatan lainnya membawa sejumlah tantangan etnis yang perlu diperhatikan, seperti bias algoritma salah satunya.
AI dilatih dengan data yang ada, dan jika data tersebut mengandung bias, maka AI akan belajar dan memperkuat bias tersebut. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam hal pekerjaan, peradilan, dan aspek kehidupan lainnya. Selanjutnya yaitu privasi data. Privasi data juga menjadi perhatian utama. Pengumpulan data dalam jumlah besar untuk melatih AI dapat melanggar privasi pengguna. Data pribadi yang sensitif dapat disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik. Ketergantungan pada AI juga menjadi isu yang perlu diwaspadai. Terlalu bergantung pada AI dapat mengurangi kemampuan manusia untuk berpikir kritis dan kreatif, serta menimbulkan risiko jika sistem AI mengalami kegagalan. Manipulasi dan propaganda ini juga merupakan isu lain yang perlu diwaspadai. AI dapat digunakan membuat konten palsu yang sangat meyakinkan seperti deepfake atau menyebarkan informasi yang salah. Terakhir, dampak terhadap pekerjaan dan ekonomi juga menjadi perhatian. Otomatisasi yang dilakukan oleh AI dapat menyebabkan pengangguran dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Dengan 3 isu etnis dari pengguna Gemini AI tadi, ini menjadi sebuah pertanyaan. Kalau begitu, bagaimana caranya untuk mengatasi isu tersebut? Nah, untuk mengatasi isu-isu ini diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Pengembangan AI perlu memastikan bahwa algoritma yang mereka buat tidak mengandung bias dan transparan. Pemerintah juga perlu untuk membuat regulasi yang jelas untuk mengatur pengembangan dan penggunaan AI. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran tentang AI dan isu-isu etis yang terkait. Dampak positif Gemini AI. Pertama, peningkatan produktivitas dan efisiensi. Kedua, akses informasi yang lebih mudah dan baik. Tiga, peningkatan kualitas hidup. Dampak negatif Gemini AI. Yang pertama, penggunaan yang menggunakan secara tidak etis. Kedua, ketergantungan pengguna yang berlebih ke Gemini AI. Ketiga, adanya kekhawatiran tentang privasi ke pengguna. Pertanyaan, kalau begitu, adakah penggunaan Gemini AI yang memberikan pengaruh kepada kehidupan sehari-hari? Pengaruh Gemini AI ke dunia pekerjaan. Membantu peningkatan produktivitas, mempercepat layanan pelanggan, menjadi asisten pribadi. Pengaruh Gemini AI ke dunia pendidikan. Gemini AI dapat membantu siswa dengan pembelajaran yang dipersonalisasi dan interaksi berbasis pertanyaan. Selain itu, dengan kemampuan pemrosesan multimodal, Gemini AI dapat mengenali dan menganalisis konten visual, serta menawarkan penjelasan yang relevan. Misalnya, dalam mengenali objek pada gambar. Bahkan, teknologi ini berpotensi mendeteksi emosi dan mengoptimalkan interaksi berbasis suara untuk pengalaman yang lebih empatik. Oke, setelah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, pasti muncul di benak kalian semua. Kalau Gemini AI ada dampak positif dan negatifnya, lalu bagaimana cara untuk menggunakan AI dengan bertanggung jawab? Nah, dari hasil penelitian yang kami dapat, cara tersebut kami bagi menjadi 3 langkah, yaitu langkah pertama, yaitu memastikan bahwa data yang digunakan oleh Gemini AI tidak mengandung bias yang dapat menyebabkan diskriminasi atau ketidakadilan dalam hasil yang diberikan. Lalu, mengawasi dan mengelola data pelatihan Gemini AI dengan hati-hati untuk mencegah Gemini AI memperkuat stereotip atau bias sosialnya. Selanjutnya langkah kedua, yaitu pengguna harus selalu memverifikasi informasi yang dihasilkan oleh Gemini AI. Karena
AI bisa menghasilkan informasi yang salah atau tidak akurat, terutama ketika AI digunakan di bidang sensitif seperti kesehatan atau pendidikan. Selain itu, penting untuk menjaga privasi dan keamanan data dengan memahami bagaimana informasi pribadi digunakan dan diproses oleh AI, serta mematuhi kebijakan perlindungan data yang ada. Dan langkah terakhir atau ketiga, yaitu meskipun AI dapat mengotomasi banyak tugas, pengguna harus menghindari ketergantungan berlebihan pada teknologi dan tetap menggunakan penilaian manusia untuk keputusan penting. Dengan demikian, penggunaan Gemini AI secara bertanggung jawab dapat membantu memastikan bahwa teknologi ini mendukung, bukan menggantikan kemampuan manusia. Baik, terakhir kesimpulan. Gemini AI adalah model kecerdasan buatan dari Google yang dibangun dengan berbagai teknologi canggih, di mana teknologi ini memungkinkannya untuk memproses bahasa alami, gambar, dan video dengan akurat, serta beradaptasi dalam berbagai konteks. Namun, meskipun menawarkan banyak manfaat, bukan berarti Gemini AI dapat digunakan secara sembarangan. Tetap ada dampak positif maupun negatif kepada penggunanya, maupun masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, diharapkan kita dapat menggunakan teknologi AI ini secara bertanggung jawab dan secara etis agar teknologi AI ini dapat membawa masyarakat kita menuju kemajuan, bukan menggantikannya. Oke, sekian hasil penelitian tentang Gemini AI yang kami lakukan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.